Pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM berjenjang hingga 18 Oktober mendatang. PPKM level 4 akan dilanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3 untuk beberapa daerah di Indonesia. Saudara, Indonesia mendapat pujian karena berhasil mengendalikan laju penularan COVID-19 dengan baik. Saudara, Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi bisa di angka 4,5 hingga 5,5% di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pada kali ini kami akan berperan sebagai tim oposisi untuk menanggapi mosi pelaksanaan PPKM melemahkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Saya Shena Tania sebagai pembicara pertama yang akan mengatur arah perdebatan serta menyampaikan argumentasi yang mendukung kasus kami. Kemudian Sachiko Adenan sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat kasus kami. Dan terakhir Jennifer Jaukar sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi jalannya perdebatan serta memberikan kesimpulan dari kasus tim oposisi. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Dewan Juri, dalam pandemi COVID-19, kesehatan adalah hal terpenting bagi setiap warga negara. Karena itu, pemerintah menerapkan PPKM guna menjaga masyarakat dari ancaman COVID. Namun di sisi lain, ekonomi juga tidak kalah pentingnya karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya mosi kita pada kali ini. Sebagian pihak setuju bahwa PPKM justru menghambat ekonomi karena membatasi usaha-usaha atau bahkan membuat mereka bangkrut. Sementara sebagian pihak tidak setuju, mereka yakin bahwa PPKM adalah solusi terbaik untuk memulihkan ekonomi sekaligus memproteksi masyarakat. Dan kali ini, kami berada di sisi oposisi. Kami tidak setuju terhadap mosi dan akan tetap melaksanakan PPKM. Adapun tujuan kami tetap melaksanakan PPKM adalah untuk memulihkan ekonomi dalam skala nasional sekaligus memproteksi masyarakat secara signifikan agar terhindar dari paparan COVID. Sebelum berpindah kepada substansi argumentasi, saya akan memberikan definisi singkat terkait kosakata penting dalam perdebatan pada kali ini. Yang pertama, pelaksanaan PPKM. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lebih dikenal dengan PPKM adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kasus COVID di Indonesia. PPKM terdiri dari level 1 sampai dengan level 4 dengan ketentuan yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin ketat pula protokol yang dilaksanakan. Biasanya daerah rawan COVID seperti Jawa dan Bali akan menerapkan level 2 sampai 4, sementara untuk daerah lainnya biasa menerapkan level 1 sampai level 3. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, pemulihan ekonomi nasional atau PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Masuk ke dalam substansi argumentasi saya yang memiliki beban pembuktian, mengapa pelaksanaan PPKM tidak menghambat upaya pemulihan nasional, karena pelaksanaan PPKM turut memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya akan membagi argumentasi saya ke dalam dua bagian. Bagian pertama, justifikasi bahwa PPKM tidak menghambat upaya pemulihan ekonomi. Dewan Juri, penghambat pemulihan ekonomi bukanlah PPKM melainkan pandemi. Selama pandemi, daya beli masyarakat menurun sehingga membuat sebagian besar perusahaan atau usaha kehilangan pemasukannya. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang gulung tikar atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Akhirnya, sumber pajak negara berkurang dan pengangguran semakin meningkat sehingga pemulihan ekonomi terhambat. Sebagai bukti, pada tahun 2020 sebelum PPKM diterapkan, hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan menggemukakan sekitar 88% perusahaan terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir dan pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19. Kemudian masuk ke dalam bagian kedua, keterlibatan dan kontribusi PPKM dalam pemulihan ekonomi. Saat ini, pemerintah terus memperkuat langkah untuk memulihkan ekonomi nasional melalui 3 faktor yang akan membawa perubahan besar, yaitu lewat intervensi kesehatan untuk menekan laju COVID, program pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan reformasi struktural. PPKM berkorelasi dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam langkah utama pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional, yaitu intervensi kesehatan. PPKM membantu menekan laju COVID secara signifikan. Buktinya ketika PPKM melonggar di bulan Juni sampai Juli 2021, kasus COVID melonjak hingga mencapai angka 50.000 kasus per minggunya. Namun begitu PPKM kembali diperketat per September 2021, angka COVID-19 menurun drastis pada November 2021 yaitu sekitar 600 sampai 300 kasus per minggunya. Ketika kita menerapkan PPKM, kita berhasil melindungi beratus ribu nyawa masyarakat dari COVID dan secara perlahan kasus COVID dapat kita minimalisir dan keadaan bisa berangsur normal kembali. Daya beli masyarakat akan meningkat, begitu pula dengan
produksi barang dan otomatis menciptakan lapangan pekerjaan baru sebab dibutuhkan pekerja tambahan. Akhirnya pengangguran berkurang dan semakin mudah bagi kita untuk memulihkan ekonomi. Kemudian, landasan yuridis yang kami gunakan di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagai dasar pengaturan program PEN serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4, 3, 2 di COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2, dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dalam situasi saat ini, kita tetap harus optimis. Kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu potensi yang ada di dalam negeri ini adalah potensi positif. Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai oposisi percaya bahwa kesehatan adalah prioritas utama bagi setiap negara sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus ditegakkan pemerintah. Sehingga marilah kita sadari bahwa upaya PPKM tersebut merupakan wewenang pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, saya Sachiko Adenan sebagai pembicara kedua yang akan memberikan beberapa argumen beserta bukti pendukung yang akan dilihat dari aspek kesehatan dan realitas ekonomi di masa PPKM. Berpindah pada argumentasi serta beban pembuktian yang akan saya berikan. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat data kasus varian COVID-19 terbaru. Berdasarkan kata data tertanggal 2 Maret, kasus mingguan di Indonesia tumbuh sebesar 14,58%, yang artinya kasus harian masih cukup tinggi dan riskan apabila diberlakukan pembatasan berskala besar maupun tanpa regulasi pembatasan. Sehingga preventif satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menerapkan PPKM dengan beberapa level. Tapi apakah dengan PPKM ini akan melemahkan pemulihan perekonomian nasional secara komprehensif? Jawabannya tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dibuktikan dengan data dari Tempo.co yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat sebesar 3,8 sampai 4,3% pada triwulan pertama di tahun 2022 apabila adanya PPKM level 4 yang indikatornya dilihat berdasarkan pada inflasi, yang artinya bahwa angka perlambatan ekonomi belum mengindikasi sampai ke tahap 5%, sehingga bisa disimpulkan bahwa PPKM hanya akan berdampak pada skala mikro dan hanya secara signifikan. Berpindah pada poin kedua. Mari kita lihat dari segi perbandingan kerugian PPKM dengan pemberlakuan PSBB ataupun lockdown. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa kondisi perekonomian selama masa PPKM jauh lebih baik dibandingkan dengan saat pemberlakuan PSBB. Bisa kita lihat bahwa beberapa sektor perekonomian masih berjalan dengan baik dan terjadinya modernisasi yang cukup pesat. Misalnya seperti bentuk UMKM yang awalnya berdagang makanan di toko ataupun gerobak sekarang beralih pada digitalisasi seperti penggunaan aplikasi, sehingga makanan yang dijual jauh lebih dikenal. Dan tidak hanya itu, di satu daerah tempat dia berdagang tapi bisa menyebar ke tempat lain. Dengan skala PPKM yang lebih longgar, justru merupakan upaya pemulihan ekonomi karena kos APBN yang dikeluarkan tidak sebesar lockdown, yang mana lockdown membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, misalnya seperti pembagian sembako, bantuan uang, dan lain sebagainya, yang harus pemerintah berikan karena aktivitas masyarakat yang ditutup total. Apabila lockdown, pemerintah akan terjadi defisit karena skenario yang terjadi pemerintah akan berhutang terus-menerus, sehingga satu-satunya cara untuk memulihkan ekonomi adalah membuka akses kegiatan masyarakat dengan beberapa pembatasan. Sehingga kondisi di sini masih ada pemutaran roda perekonomian. Berdasarkan data yang dikutip dari pernyataan Muhammad Faisal selaku Ekonom Center of Reform on Economics or CORE, ia mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan PSBB cenderung lebih longgar, transportasi masih bisa mengangkut penumpang dan retail seperti supermarket tetap bisa beroperasi. Jika berlaku selama 2 pekan, dampak ke ekonomi kuartal 3 cenderung tidak besar. Namun yang perlu diantisipasi adalah jika penerapannya lebih lama. Kami percaya bahwa satu-satunya cara dengan meregulasikan PPKM adalah tindakan yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, di sisi kami sudah berhasil membuktikan dari segi argumentasi serta berbagai bukti faktual dari data yang saya berikan. Sehingga kami percaya bahwa tim kamilah yang layak untuk dimenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat Indonesia sekarang. Erlangga Hartarto selaku Menteri Bidang Perekonomian mengatakan, ini pencapaian yang patut kita syukuri bersama, karena program-program pemerintah jalankan untuk pemulihan ekonomi nasional cukup berhasil dan diakui oleh dunia. Ini bukti nyata PPKM berjalan efektif dan ekonomi Indonesia mampu pulih.
Maka dari itu di sini saya sebagai pembicara ketiga, Jennifer Jaukar akan membawakan perbandingan, rekonstruksi kasus dan kesimpulan yang ada. Mari kita lihat dari perbandingan dan rekonstruksi kasus terlebih dahulu. Mengapa upaya PPKM yang diterapkan pemerintah adalah solusi nyata untuk memulihkan ekonomi sekaligus menghadapi COVID-19? Dewan juri mungkin tim pemerintah akan mengatakan bahwa PPKM tidak efektif ketika vaksin sudah hadir. Namun di sini langkah PPKM bertindak realistis dan tidak menyepelekan COVID-19, terutama varian Omicron yang penyebarannya sangat cepat. Bahkan staf pengajar FKUI, Dr. Erlina Burkhardt mengatakan, kasus terkonfirmasi Omicron pada orang yang sudah divaksin lengkap juga masih tetap ditemukan. Maka dari itu, PPKM dengan berbagai level penyesuaian berperan besar untuk menekan penyebaran yang lebih cepat tersebut. Lalu bagaimana dengan negara lain? Mungkin Anda tidak duga, jumlah kasus Omicron per minggu di Amerika Serikat naik sebanyak 43,64%. Kemudian sementara di Indonesia per bulan pada bulan Februari tercatat naik 0,21%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk banyak sekalipun tidak termasuk di dalam daftar tersebut. Melainkan Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan urutan penduduk terbanyak di atas Indonesia ada dalam daftar tersebut. Dan kemudian bagaimana secara ekonomi? Di sisi ekonomi ternyata berbuah baik juga karena keberhasilan kebijakan PPKM ini. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun mengatakan bahwa nilai ekspor dan impor di tahun 2021 adalah yang paling tinggi sepanjang sejarah, yaitu $233 miliar dan impor sebanyak $193 miliar pada ketahanan rupiah. Dan perlu disadari, pencapaian tersebut terjadi di kondisi ekonomi di semua negara memburuk. International Monetary Fund atau IMF pun memprediksi Amerika Serikat dan China akan mengalami perlambatan ekonomi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global dari 5,9% di 2021 menjadi 4,4% di 2022. Tetapi IMF di sisi lain juga mengatakan di tengah situasi ini PDB Indonesia justru diproyeksikan mampu tumbuh dari 3,3% di tahun 2021 menjadi 5,6% di tahun 2022. Dan jikalau Anda tetap khawatir PPKM ini justru akan melemahkan usaha-usaha yang ada, maka bantuan dan pelatihan akan juga tetap diberikan. Contohnya seperti realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa usaha dan prestasi Indonesia sekarang merupakan bukti nyata upaya yang tepat dan realistis untuk menghadapi COVID-19 terutama dalam pemulihan ekonomi nasional. Dewan juri sekalian, baik bagaimana dengan kesimpulan dari perdebatan kali ini? Tim pemerintah dan tim oposisi memiliki beban untuk membuktikan di sisi manakah pemulihan ekonomi nasional tercapai. Namun dari penjelasan sebelumnya kami yakin kami sudah menjawab hal tersebut. Di sisi kami, kebijakan PPKM ini nyatanya berkontribusi, terutama menekan angka penyebaran COVID-19. Selain itu juga menimbulkan dampak baik pada ekonomi, terutama digitalisasi usaha dan penambah pendapatan negara. Bandingkan dengan sisi pemerintah, bahkan Profesor Ari Kunchoro selaku Rektor UI mengatakan lockdown menyebabkan inflasi berkepanjangan dan tanpa PPKM mungkin angkanya juga tidak akan terkendalikan. Terlebih di sisi kami, kebijakan PPKM ini sudah diakui bagus penanganannya secara internasional dan salah satu bukti pengakuan tersebut adalah ekspor yang meningkat dan pertumbuhan GDP yang baik di kala merosotnya ekonomi dunia. Sadarilah prestasi ini tidak akan mungkin didapatkan apabila Indonesia tidak menerapkan PPKM. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat dan saudara-saudariku sekalian, marilah duduk bersama dengan kami demi pemulihan ekonomi nasional yang lebih baik. Terima kasih. Dewan Juri, sebagai pembicara penyimpul, saya akan merangkum perdebatan pada hari ini secara holistik dan menyeluruh, serta menuturkan kembali kelebihan yang hanya ditawarkan oleh tim kami. Tim kami memiliki 7 kelebihan yang hanya bisa didapatkan di sisi kami. Yang pertama, kami datang dengan membawa status quo yang sesuai dengan realita. Kami juga telah menjawab latar belakang mengapa mosi ini bisa muncul dan sampai kita perdebatkan. Kemudian yang kedua, pendirian tim kami konsisten dan tidak berkontradiksi dengan tujuan ataupun kasus kami. Justru pendirian dan tujuan kami saling berkorelasi satu sama lain. Ketiga, tim kami berhasil memberikan definisi yang sesuai dan jelas sehingga kasus kami berada dalam koridor perdebatan yang tepat. Keempat, pembicara pertama kami berhasil menjelaskan mengapa pandemilah yang menghambat pemulihan ekonomi, bukan PPKM, dan berhasil menjelaskan seperti apa kontribusi PPKM dalam pemulihan ekonomi. Kelima, pembicara kedua kami berhasil menjelaskan dampak positif PPKM dan membuktikan bahwa PPKM adalah solusi terbaik lewat perbandingan antara PPKM dengan solusi lain pemerintah untuk menangani COVID. Keenam, pembicara ketiga kami berhasil menjelaskan bahwa PPKM adalah solusi terbaik untuk beradaptasi dengan COVID, sekaligus memulihkan ekonomi negara. Bahkan, membandingkan kasus di Indonesia dengan luar negeri, dan terbukti bahwa sebenarnya perekonomian di Indonesia masih berada di garis aman. Dan yang terakhir,
Pembicara pertama sampai ketiga kami tidak hanya menyampaikan argumentasi dengan analisis bertahap, namun juga menyajikan data yang valid, konkret, dan berkorelasi serta berkontribusi dalam kasus kami. Karena itu, saya mengajak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta tim lawan yang berdelegasi untuk duduk bersama dengan tim kami dalam menentang mosi pada kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Dewan Juri ataupun rekan sekalian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, salam perubahan.